warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Elsa Nur Saibah. Saya Sri Putri Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang aplikasi aljabar dalam sains dan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian aljabar. Aljabar merupakan bagian dari ilmu matematika, meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Aljabar diperkenalkan pertama kali oleh seorang matematikawan bernama Al-Khwarizmi. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf yang dikenal dengan istilah peubah atau variabel. Yaitu materi tentang fungsi. Fungsi aljabar yang pertama, operasi aljabar fungsi pada penjumlahan. F dan G berlaku F ditambah G X sama dengan Fx ditambah Gx. Yang kedua, operasi aljabar fungsi pada pengurangan. F dan G berlaku F dikurangi G X sama dengan Fx dikurangi Gx. Selanjutnya yang ketiga, operasi aljabar fungsi pada perkalian. F dan G berlaku F dikali G X sama dengan Fx dikali Gx. Yang keempat, operasi aljabar fungsi pada pembagian. F dan G berlaku X sama dengan Fx dibagi Gx. Selanjutnya yaitu materi tentang persamaan. Persamaan aljabar adalah suatu bentuk matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan dalam bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. Contohnya, plus sama dengan 8. Selanjutnya yaitu sistem persamaan. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP terdiri dari dua atau lebih persamaan dengan dua variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel: A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Keterangan X dan Y sama dengan variabel. Selanjutnya A1, B1, C1, A2, B2, C2, konstanta atau bilangan tetap. Selanjutnya ada beberapa metode untuk menyelesaikan SPLDP, yaitu metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Selanjutnya yaitu metode untuk menyelesaikan SPLDP. Yang pertama, metode grafik. Metode grafik digunakan untuk menemukan penyelesaian SPLDP dengan cara menentukan titik potong dua garis pada bidang koordinat. Yang kedua, metode eliminasi SPLDP dapat diselesaikan dengan menggunakan cara eliminasi suatu persamaan yang tidak lagi mengandung nilai X-nya, maka dikatakan bahwa X telah dieliminasikan dengan penyamaan. Langkah penyelesaiannya adalah dengan mencari nilai X dari kedua persamaan yang diberikan itu, atau nilai Y seolah-olah dianggap sebagai bilangan yang diketahui. Yang ketiga yaitu metode substitusi. Diketahui SPLDP dengan variabel X dan Y. Langkah-langkah penyelesaian metode substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan Y dalam X atau X dalam Y. Selanjutnya, yang kedua, substitusikan X atau Y yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam persamaan lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan yang diperoleh pada langkah. Yang keempat, tulis himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertidaksamaan linear dua variabel merupakan kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan tersebut adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan.
Penyelesaiannya, pertidaksamaan linear dua variabel berupa daerah penyelesaian. Lalu selanjutnya ada aplikasi dalam bidang SEM. Yang pertama ada reaksi enzimatik, yang kedua ada meteorologi, yang ketiga fisika, dan yang keempat ada teknik. Selanjutnya ada ilustrasi dan contoh soal. Aljabar digunakan untuk menyatakan dan menghitung hubungan antara kecepatan reaksi, konsentrasi substrat, dan konstansa enzim dalam reaksi enzimatik. Contoh soalnya ada, jika Pmax sama dengan 10 dan Km sama dengan 2, tentukan kecepatan reaksi Pi saat konsentrasi substrat sama dengan 2. Penyelesaiannya, Pi sama dengan 10 kali 2 per 2 tambah 2 sama dengan 20 per 4 sama dengan 5. Jadi kecepatan reaksinya 5 satuan per waktu. Yang kedua, aljabar digunakan untuk membentuk dan menghitung persamaan hubungan antara suhu, tekanan, dan volume udara dalam memprediksi cuaca dan iklim. Yang ketiga, aljabar berperan penting dalam menyusun dan menyelesaikan persamaan fisika, sehingga hubungan antar konsep, gerak, gaya, dan energi bisa dihitung dan dianalisis secara matematis. Yang keempat, aljabar digunakan dalam rangkaian listrik untuk membentuk dan menyelesaikan persamaan antara tegangan arus, dan hambatan sesuai hukum Ohm dan Kirchhoff. Lalu ada aplikasi aljabar dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada analisis pasar, lalu perencanaan anggaran, keuangan, permintaan, dan penawaran. Ilustrasinya, aljabar dalam ekonomi tidak hanya ada di tipe soal hitungan, tapi lebih dalam lagi. Ada pada cara kita menulis hubungan antar variabel ekonomi dalam bentuk persamaan, fungsi, dan model matematika. Jadi, di analisis pasar, aljabarnya yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Sedangkan di perencanaan anggaran, aljabarnya rumus hubungan, pendapatan, biaya. Lalu di keuangan, aljabarnya rumus bunga, laba, dan rugi. Sebuah toko menjual suatu jenis barang berdasarkan pengamatan jumlah permintaan QD terhadap barang tersebut dipengaruhi oleh harga P dengan fungsi QD sama dengan 100 dikurangi 2P. Sementara itu, jumlah barang yang ditawarkan atau QS oleh produsen juga tergantung pada harga dengan fungsi QS sama dengan 20 ditambah 3P. Pertanyaannya, berapa harga barang tersebut saat terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran? Lalu pertanyaan kedua, berapa jumlah barang yang diminta dan ditawarkan pada saat keseimbangan? Misal, QP sama dengan 100 dikurangi 2P, lalu QS sama dengan 20 ditambah 3P. Langkah pertama, samakan QD dan QS. Jadi, 10 dikurangi 2P sama dengan 20 ditambah 3P. Langkah kedua, gabungkan yang sejenis. 100 dikurangi 20 ditambah 3P tambah 2P sama dengan 80 sama dengan 5P. Maka, PE sama dengan 16. Langkah ketiga, substitusikan ke fungsi permintaan atau penawaran. QC sama dengan 100 dikurangi 2 dikali 16 sama dengan 100 dikurangi 32, maka hasilnya 68. Jadi harga keseimbangan PE sama dengan 16 dan jumlah keseimbangan QE sama dengan 68. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.